Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku di mana saja Anda berada, marilah pada kesempatan yang indah ini kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita hingga sampai pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita jalani memberikan suatu spirit yang luar biasa, memberikan perubahan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita memiliki nilai-nilai yang Qur'ani dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Saudaraku sekalian, bangsa Arab kala itu adalah bangsa yang hampir tidak dikenal dan hampir tidak memiliki peradaban yang berarti. Maka ketika mereka dalam puncak kejahiliannya, Allah utus seorang nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata, mendidik masyarakat Arab yang jahiliyah, yang jauh dari nilai-nilai kemuliaan. Mereka dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti mereka menjadi umat yang terbaik, khaira ummah. Apakah yang digunakan oleh Rasulullah atau konsep apa yang dilakukan, yang digunakan oleh Rasulullah di dalam membangun peradaban manusia yang tadinya jahiliyah itu? Itu Allah terangkan di dalam surah Jum'ah pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah yang telah mengutus kepada mereka dalam kaum yang ummiyin, kaum yang mereka tidak pernah mengenal kitab-kitab Allah. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengenal Taurat, belum pernah mengenal Injil, belum pernah mengenal Zabur. Maka masyarakat yang la ya'rifunal kitab, mereka yang tidak mengenal terhadap kitab Allah, itu adalah ummiyin. Bangsa Arab kala itu adalah dikatakan ummiyin karena mereka tidak pernah mengenal kitab, sebelum Al-Quran mereka juga belum kenal. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun peradaban masyarakat jahiliyah kala itu? Yang pertama, yatslu alaihim ayatih. Rasulullah itu adalah membacakan ayat-ayat Allah secara terang dan kemudian memberikan sebuah pemahaman terhadap maksud ayat yang dibacakan itu. Itulah maksud daripada tilawah. Tala yatslu tilawah. Tidak hanya sekedar dibacakan secara lafaz, akan tetapi Rasulullah itu memberikan pemahaman tentang maksud daripada di balik lafaz yang dibacakan itu. Setelah kemudian mereka memahami ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah itu adalah yang kedua, wa yuzakkihim.
Dan dia Rasul itu adalah mengajak mereka untuk membersihkan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sehingga mereka yang tadinya tidak bermoral, mereka kemudian menjadi bermoral. Mereka yang tadinya tidak beradab, mereka kemudian menjadi orang yang beradab. Mereka yang tadinya suka melakukan kezaliman, mereka kemudian menjadi orang yang adil. Mereka yang tadinya tidak saling menghormati, kemudian mereka tersebut itu bisa saling menghormati. Ini adalah karena Rasulullah itu menjadi figur yang memberikan keteladanan. Betapa Rasul itu adalah telah melakukan tazkiyatun nufus. Rasul itu adalah bersih. Bahkan sebelum jadi Rasul, Rasul itu sudah bersih dari sifat-sifat kejahiliaan. Lalu kemudian mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Karena Rasulullah itu adalah dijadikan barometer oleh mereka, para sahabat kala itu. Setelah kemudian wa yuzakkihim, yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitabah. Rasul itu mengajarkan kepada mereka tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disimpan, yang disembunyikan oleh Rasul. Semuanya itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun ayat itu, baik itu yang terkena dengan privasi beliau, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut pembesar-pembesar Quraisy kala itu. Di mana pada saat itu kemudian asyik-asyiknya Rasulullah itu melakukan pendekatan. Ternyata ada seorang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta dengan pakaian yang lusuh, lalu kemudian datang, dianggap itu adalah mengganggu. Upaya Rasul itu kemudian mendekati atau melakukan pendekatan kepada mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menegur, karena Rasul kala itu adalah telah berpaling, bahasa Jawanya itu melengos. Maka kemudian abasa wa tawalla, kata Allah, telah berpaling, ia Muhammad telah bermuka masam, wa tawalla, dan ia Muhammad telah berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada mereka, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu ayat yang terkait dengan privasi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diterangkan, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang di kemudian hari memahami betapapun berpaling dari orang yang buta, bermuka masam dari orang yang buta tersebut itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, dalam agama. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, yang keempat itu adalah wal hikmah. Dan Rasul itu mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu telah tafsili, telah terperinci. Salat di dalamnya itu tidak ada kaifiyah salat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kaifiyah salat. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud dan yang benar, bagaimana bacaan-bacaannya, itu telah diterangkan dalam hikmah. Pendek kata, setelah kemudian Rasulullah itu melakukan upaya dengan beberapa pendekatan, yaitu yatlu alaihim ayati, yang kedua wa yuzakkihim, yang ketiga wa yu'allimuhumul kitabah, yang keempat adalah wal hikmah. Maka kemudian Allah katakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, tidaklah mereka dulu adalah dalam kesesatan yang nyata. Mereka dulu itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Ketika kemudian diajarkan oleh Rasulullah dengan melakukan 4 langkah itu, maka kemudian Allah katakan, kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Kalian itu sebaik-baik umat. Kenapa? Yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah untuk manusia. Karena kalian itu ta'muruna bil ma'ruf, kalian itu suka selalu
menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian tersebut itu selalu mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian tersebut landasi itu semuanya dengan beriman kepada Allah, sehingga kalian tersebut bisa istiqomah di jalur al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, karena dorongan iman yang kuat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapapun banyak perlawanan-perlawanan, rintangan-rintangan, tapi karena keimanan yang kokoh, maka Rasulullah tersebut itu husnul khotimah dalam akhir hayatnya dan husnul khotimah dalam dakwanya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan ruh yang luar biasa kepada kita, sehingga muncul mahabbah, kecintaan kita kepada Allah yang lebih dibanding bulan-bulan yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.